Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. First Baptist Bandung utilizes Chris for the congregation to give tithe and offering combined with any available mobile payment applications. Chris stands for Quick Response Code Indonesian Standard, which has been standardized by Bank Indonesia that uses QR code. Chris allows the congregation to give tithes and offerings anonymously. First Baptist Bandung's congregation is required to scan the QR code that is available. To specify the types of offerings, the congregation can press number 1 for tithe, persepuluhan, number 2 for offering, and number 3 for missions. Let us give with hearts filled with joy and thanksgiving to God. Selamat pagi Bapak Saudara semua yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dapat kembali bersama-sama berkumpul dalam ibadah hari Minggu. Suatu yang indah dan suatu keistimewaan yang kita miliki karena kita adalah sama-sama anak-anak Tuhan. Dan hari ini, hari istimewa ini kita akan datang kepada Tuhan untuk beribadah. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati pikiran kita dalam doa. Dan sebelum itu saya ingin menyambut Bapak Saudara semua. Mungkin ada yang baru pertama kali juga menyaksikan tayangan dari kebaktian Gereja Baptis Pertama. Kami berterima kasih dan terima kasih atas partisipasinya dan kesediaannya. Juga untuk jemaat setia yang sudah bergabung bersama-sama. Kami sangat senang dan bersuka cita kita bisa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kami terus menghimbau dan mendorong di deskripsi dari video ini atau di layar juga ada nomor yang dapat dihubungi. Kalau ada pertanyaan, ada komen, ada apa-apa silakan hubungi nomor itu. Juga khususnya bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang belum mengikuti kelas-kelas pendalaman Alkitab, kelas-kelas sekolah minggu, ya di Gereja Baptis Pertama kita mengadakan kelas sekolah minggu baik dari yang anak-anak maupun sampai yang dewasa, semua ada kelasnya. Itulah kita bertumbuh dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, kita bisa saling menguatkan dan saling mendoakan dan juga kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Karena itu kalau ada yang belum mengikuti kelompok-kelompok kecil, jangan sampai lewatkan. Silakan hubungi nomor yang ada di layar untuk bisa dibuatkan kelompok atau dimasukkan dalam kelompok yang sudah ada. Kami juga terus memberikan himbauan bagi Bapak Saudara untuk mengikuti channel dari Gereja Baptis Pertama. Setiap hari kita ada sajian digital, tentunya sajian firman Tuhan yang diberikan. Renungan baik Morning Spirit maupun renungan anak yang kita sebut Impact Kids ataupun juga Impact Family, renungan buat keluarga. Dan setiap hari Selasa sampai Jumat ada Impact Talk, mana kita bisa berbincang-bincang menemani makan siang untuk beberapa topik yang perlu kita bicarakan sehari-harinya. Dan kami terus mengimbau dan juga memberikan informasi untuk bagian dari ibadah kita, persembahan persepuluhan kita, dan juga persepuluhan khusus kita itu dapat
salurkan melalui transfer bank atau scan dari QR code yang ada di layar informasinya, bisa kita lihat untuk memudahkan kita bisa scan QR juga ya. Kita terus mendoakan, kita terus dukung setiap pelayanan yang kita lakukan bersama-sama di gereja ini, baik yang ada di Bandung maupun di cabang-cabang kita. Kita terus doakan agar pelayanan Tuhan dapat terus dilakukan dan Injil Tuhan dapat terus diberitakan. Mari kita satukan hati pikiran kita akan Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan Allah Bapa pencipta seluruh alam semesta. Kami bersyukur dan berterima kasih atas keselamatan yang kami miliki di dalam Engkau. Oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kami diselamatkan. Oleh karena kami telah diselamatkan, kami telah Engkau tebus, kami adalah sepenuhnya milik-Mu. Dan sebagai anak-anak-Mu kami ingin menyatukan hati pikiran kami. Kami ingin memusatkan perhatian kami, hidup kami berhenti dan kami pusatkan kepadamu, sehingga kami dapat menyampaikan seluruh pujian kami, sembah syukur kami. Kami buka diri untuk mendengar firman-Mu dan terus mengarahkan diri kami Tuhan di dalam bentukan-Mu dan arah yang Kau berikan kepada kami. Kami berterima kasih ya Tuhan karena kami dapat beribadah bersama-sama. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon pertolongan daripada-Mu. Kami mohon Tuhan kami dapat merasakan damai sejahtera daripada-Mu. Bagi kami yang mungkin ada gangguan kesehatan atau lemah tubuh, kami mohon penguatan daripada-Mu sehingga kami dapat membaktikan seluruh keberadaan kami kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya yang kami lakukan dalam ibadah kami ini semuanya menyenangkan hati-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita masih melakukan ibadah secara online di rumah kita masing-masing, tapi marilah kita terus memusatkan pikiran dan perhatian kita kepada Tuhan dan tidak kehilangan semangat untuk terus berbakti kepada Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 dan 2 berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi, serta segala isinya, dan dunia, serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan mendegakkannya di atas sungai. Mari semua ciptaan Allah, kita memuji Khalik kita. Khaliknya.
semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita berdiri bersama-sama. Walaupun di rumah kita mau berdiri memuji Tuhan kita. Dia Raja dan Dia layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya taruh tangan di atas. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua tangannya lambaikan di atas. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, jemaat Tuhan, boleh kembali duduk. Puji nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 59 berkata, "Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesatan. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku.
berlaku dengan kasih setianya. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Sebab Allah adalah kekuatan kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama, kita angkat pujian ini. Sebab Dia Allah adalah kekuatan kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
kita akan berdoa, kita minta pimpinan daripada Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi ini dalam ibadah kita boleh bersama-sama datang dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Juga saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan belajar dari Matius pasal yang ke-11 ayat ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan jemaat yang dikasih oleh Tuhan boleh duduk. Kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita akan belajar firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pagi ini dalam ibadah tanggal 6 September ini ya, dalam ibadah bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris ya. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema peringatan kepada generasi yang tak percaya. Peringatan kepada generasi yang tak percaya. Saya akan membacakan perikop ini dan mari kita menyimaknya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini, kata Tuhan Yesus. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Jadi ini Tuhan Yesus sedang menggambarkan orang-orang Israel saat itu ya. Kalau kita lihat konteksnya, mereka hatinya masih keras dan mereka tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ulang lagi ayat 16, dengan apakah akan kau umpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ayat 18, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, atau Tuhan Yesus datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 20, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan kau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, ya, di Kapernaum, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Wow, saudaraku ya, inilah teguran daripada Tuhan Yesus, ya, peringatan Tuhan Yesus kepada generasi yang tidak mau percaya.
Jadi kalau kita menyelidiki saudara pasal ini, ada satu perasaan yang sangat sedih saudara yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di hadapannya saat itu. Saat Tuhan Yesus menegur Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Tuhan Yesus coba menggambarkan saudara, orang-orang yang ada pada saat itu dan juga pastinya saat ini yang tidak mau percaya. Di ayat 16 saudara, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar katanya, yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Mereka ngomong sendiri dengan teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Saudara, tidak ada respon positif, tidak ada empati dari orang-orang di mana Tuhan sebenarnya sudah menyatakan kuasanya, yaitu di Korazim, di Betsaida, di Kapernaum. Di tempat itulah, di kota-kota itulah, Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat, saudara. Seperti memberi makan 5.000 orang laki-laki, kalau ditambah perempuan bisa 10.000. Dan daerah itu geger, karena dengan 5 roti dan 2 ikan mereka diberi makan. Tuhan Yesus mengusir roh jahat di daerah Geraza, saudara. Juga mengadakan mujizat air menjadi anggur di Kana, itu di daerah Galilea, di daerah mereka ini. Dan Tuhan Yesus sudah mengadakan banyak mujizat, saudara, tapi mereka nggak mau bertobat. Bahkan saudara perhatikan di ayat yang ke-18, saya baca lagi, Matius 11 ayat 18. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Ya, ini memang Yohanes mengadakan asketis istilahnya, dia coba mengurangi atau membuat kehidupan yang sederhana, tidak makan macam-macam. Mereka berkata saudara bahwa Yohanes itu kerasukan setan, ya, kerasukan setan karena tidak terlalu bergaul dengan masyarakat, tapi Yohanes terus berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus anak manusia datang. Tuhan Yesus dikatakan bergaul, makan, minum saudara dengan orang-orang yang ada pada saat itu, dengan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus juga dituduh saudara oleh mereka bahwa Tuhan Yesus adalah seorang pelahap dan seorang peminum. Bayangkan itu ya. Jadi orang-orang yang ada di Korazim, di Betsaida, dan juga di Kapernaum, ini orang-orang yang serba salah saudara, ngeles terus begitu. Disampaikan kebenaran mereka ngeles. Diberikan mujizat saudara yang berkali-kali mereka nggak peduli. Bahkan mereka menuduh Yohanes Pembaptis itu kerasukan setan, orang gila. Coba saudara ya. Kemudian Tuhan Yesus dibilang pelahap, rakus, dan juga peminum. Ya, bergaulnya sama orang-orang berdosa. Itulah saudara kondisi orang-orang yang ada di Korazim, di Betsaida, di Kapernaum. Dan Tuhan Yesus menegur mereka, saudara. Dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-21, Tuhan Yesus mengecam mereka. Mengecam, saudara, dengan keras. Dikatakan di dalam ayat 21, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Jadi Tuhan Yesus berkata, andai kata mujizat yang terjadi di Korazim dan Betsaida terjadi di Tirus dan Sidon, mungkin mereka sudah bertobat. Dan mereka pasti bertobat. Tetapi orang-orang yang ada di Korazim dan di Betsaida, dan juga nanti di ayat 23 itu di Kapernaum, tidak mau bertobat. Mereka keras hati. Nah Tuhan Yesus saudara berkata, celakalah, celakalah. Dalam bahasa aslinya saudara, bisa diterjemahkan ini ungkapan belas kasihan Tuhan Yesus yang penuh duka cita. Yang penuh duka cita dan kemarahan.
Tapi di sini bukan kemarahan karena tersinggung atau sakit hati, bukan. Karena kemarahan karena kesedihan bahwa kedatangan anak manusia yang sudah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis kemudian digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus di Galilea, di mana di situ ada kota Korazim, Betseda, dan Kapernaum, saudara, yang memberitakan kasih karunia anugerah, saudara, keselamatan daripada Tuhan Yesus dengan disertai tanda-tanda mukjizat yang begitu banyak, saudara. Tetapi orang-orang di sini tidak mau bertobat. Tuhan Yesus sedih sekali. Karena itu dia berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Ada satu teguran, saudara, dari seorang yang penuh kasih, dari Tuhan yang penuh kasih, yang ingin berkata, aku ini datang sebetulnya ingin memberkati engkau, ingin menyelamatkan engkau, ingin menyelesaikan masalah engkau, ingin menolong engkau, ingin supaya engkau hidup bahagia dan diselamatkan. Tapi saudara, orang-orang yang ada di Korazim, di Betseda, di Kapernaum, itu seperti anak-anak yang duduk di pasar, ribut sendiri. Bahasa Sundanya ribut sorangan, saudara. Tidak peduli sama yang lain, tidak respect. Tuhan berkata, kami meniup seruling tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Tidak ada empati, tidak ada simpati, tidak ada kepedulian, saudara. Karena itu Tuhan menegur mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mendengarnya. Kita harus sungguh-sungguh mau membuka hati, saudara, supaya firman Tuhan itu masuk dalam hati kita, jiwa kita, memberkati kita. Sehingga kita yang berdosa, kita boleh diselamatkan, diampuni dosa-dosa kita. Kita yang sedang punya masalah kita diangkat, saudara. Kita yang tertekan, beban hidup kita diangkat dan kita boleh dilepaskan. Nah, dari ayat 20, saudara, sampai dengan ayat 24, kita akan belajar 3 kebenaran, saudara. Apakah dosa Korazim, dosa Betseda, dan juga dosa dari Kapernaum, saudara. Di mana Tuhan menegur mereka. Saya ingin membagikan 3 kebenaran dan hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita, saudara. Kalau kita sudah diberkati, kita sudah tahu, saudara, bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah Tuhan, dia mengadakan banyak mukjizat, dia mengadakan banyak, saudara, kebaikan firman Tuhan. Harusnya, saudara, kita membuka hati dan kita percaya kepada Tuhan. Kebenaran yang pertama, saudara, dosa apakah, saudara, yang dilakukan oleh Korazim, Betseda, dan Kapernaum? Yang pertama, mereka berdosa, saudara, melupakan tanggung jawab. Melupakan tanggung jawab atas hak istimewa. Jadi dosa yang pertama, saudara, yang ingin saya bagikan, yang dilakukan oleh Korazim, Betseda, dan Kapernaum adalah mereka melupakan tanggung jawab atas hak istimewa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Jadi Tuhan berkata bahwa di 3 kota itu Tuhan mengadakan banyak mukjizat, saudara, tapi mereka nggak mau bertobat. Dikatakan di dalam ayat 20, lalu Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak. Ia paling banyak, ayat 20 berkata, saudara, melakukan mukjizat-mukjizat. Apa tujuan Yesus melakukan mukjizat di sana dan mengajar orang-orang di sana, saudara? Supaya orang-orang di Korazim, di Betseda, saudara, dan di Kapernaum percaya, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka diberi hak istimewa karena di kota-kota itu terjadi banyak mukjizat. Yesus hadir di sana, mereka melihat, mereka mendengar, mereka merasakan berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya mereka punya tanggung jawab, mereka mau juga dipakai untuk memberitakan, saudara, keselamatan, bahwa Yesus adalah juru selamat.
Tetapi mereka, saudara, melupakan tanggung jawab. Mereka menganggap enteng kehadiran Tuhan, mujizat-mujizat yang terjadi di sana. Sehingga Tuhan berkata, kalau mujizat ini terjadi saudara di Sidom dan di Tirus, pasti mereka sudah bertobat. Atau kalau mujizat-mujizat itu terjadi di kota Sodom, mereka pasti sudah bertobat. Tetapi saudara, Korazim, Betseda, dan Kapernaum tidak mau bertobat. Mereka melupakan tanggung jawab atas hak istimewa yang sudah diberikan kepada mereka, di mana mereka melihat Yesus, mendengar Yesus, merasakan kehadirat Yesus, bahkan mujizat-mujizat terjadi banyak di sana. Nah, sebagai orang yang percaya, saudara, kita tidak boleh seperti itu. Kita punya tanggung jawab. Apakah tanggung jawab kita, saudara? Tanggung jawab kita setelah kita diselamatkan, setelah kita beroleh anugerah keselamatan, berkat dari Tuhan, kita harus menjadi saksi. Di dalam Lukas 12 ayat 48, Lukas 12 ayat 48 berkata, saudara, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi seperti Korazim, Betseda, dan juga Kapernaum, diberi banyak kepercayaan, hak istimewa, daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercaya dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi Tuhan Yesus menegur mereka sudah diberkati banyak, mereka sudah melihat Tuhan Yesus, merasakan kasih Yesus, melihat mujizat-mujizat terjadi di daerah ini, daerah Galilea ini. 5.000 orang laki-laki bersama anak-anak dan perempuan bisa melihat mujizat. Sudah 5 roti 2 ikan diberi mereka makan dan mereka kenyang. Air menjadi anggur, saudara. Orang sakit disembuhkan, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, saudara. Tapi sayang, mereka, saudara, tidak mau melakukan tanggung jawab mereka, padahal mereka sudah mendapatkan hak istimewa. Itulah dosa dari Korazim, Betseda, dan Kapernaum yang ditegur oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, apakah dosa Korazim, Betseda, dan Kapernaum? Yang kedua yang ingin saya bagikan, saudara, dosa mereka adalah karena mereka tidak peduli. Dosa karena ketidakpedulian. Dosa karena ketidakpedulian, saudara, nyata di sini. Saat Yesus menyampaikan firman Tuhan, saat Yohanes Pembaptis menyampaikan firman Tuhan, saudara, mereka seperti anak-anak di pasar, ngobrol sendiri, ngobrol sorangan, saudara, tidak peduli. Dan saat Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus menggambarkan diri, kami meniup seruling bagimu dan kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Tidak ada respect, tidak ada empati, saudara. Tidak ada kepedulian dari Korazim, Betseda, dan Kapernaum. Ini tidak boleh terjadi. Dan bahkan mereka ngeles, saudara. Mereka coba membela diri. Mereka menuduh saudara Yohanes Pembaptis sebagai orang gila, saudara ya. Orang sinting, saudara. Karena coba mengurangi makanan-makanan yang biasa dimakan. Yohanes lebih banyak menyendiri, saudara, dan kemudian dia muncul, dia berkhotbah dan dianggap orang gila. Dan waktu Yesus datang, Yesus yang bergaul, saudara, dengan banyak orang, dengan masyarakat, juga disebut salah. Yesus disebut seorang pelahap, peminum, pemabok, saudara, bergaul dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Sesungguhnya mereka mau membela diri, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak peduli. Tidak peduli. Sebetulnya Tuhan mau memakai mereka untuk menjadi alat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti.
Harusnya saudara, umatnya yang sudah melihat mujizat, umatnya yang sudah mendapatkan pengajaran daripada Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Tetapi orang-orang di Korazim, di Bethsaida, di Kapernaum tidak. Bagaimana dengan kita, saudara? Janganlah ada di dalam diri kita juga sikap tidak peduli. Allah menyelamatkan kita supaya kita peduli kepada orang lain. Allah menyelamatkan kita, memberikan kepada kita mujizat, berkat, napas kehidupan, saudara. Memberikan kepada kita keselamatan, supaya kita peduli kepada orang lain, supaya kita peduli kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saudara, gambaran dari kepedulian Allah, ya Allah yang begitu peduli, yang begitu care kepada orang lain, itu tergambar dalam Lukas 10, saudara, ayat 25 sampai 37, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Luar biasa. Jadi diceritakan dalam perikop itu ada seorang dirampok di tengah jalan begitu, kemudian lewat saudara imam, kemudian ahli Taurat, mereka cuek saja. Tetapi orang Samaria yang murah hati langsung turun dari kendaraannya, pasti itu keledai atau kuda, kemudian menolong orang yang dirampok itu, kemudian saudara diangkut sudah ke kendaraannya begitu ya, keledai atau kuda, dibawa ke tempat perawatan. Di situ istilahnya rumah penginapan. Setelah dibersihkan luka-lukanya, kemudian digendong, ditolong saudara, dibawa ke tempat perawatan. Dan dia berkata kepada orang yang merawat, kalau masih kurang uangnya, besok saya akan datang lagi dan akan membayar kekurangannya. Inilah kepedulian, itulah yang Tuhan harapkan saudara kepada orang-orang yang percaya. Setelah kita memperoleh keselamatan, yang tidak mungkin kita beli, yang tidak mungkin kita bayar, kita ditebus dari dosa-dosa. Alkitab berkata semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut, neraka, saudara. Semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mati masuk neraka, saudara. Tetapi karena anugerah Tuhan Yesus, kita yang percaya diselamatkan. Dan saat kita menerima keselamatan, saat kita menyadari hal itu, saudara, harusnya setiap orang percaya punya hati yang peduli. Untuk apa? Memberitakan kebenaran, memberitakan firman, menolong orang lain, menjadi berkat, saudara. Suka memberi, suka menolong, peduli, care kepada orang lain, saudara. Itu adalah kasih Yesus yang harusnya nyata di dalam setiap anak-anak Tuhan yang sudah, saudara, melihat, merasakan, menerima anugerah kasih Tuhan. Kita harus peduli. Tetapi orang-orang di Korazim, Bethsaida, dan Kapernaum tidak peduli. Inilah yang membuat Tuhan sedih dan mengecam, saudara. Mengecam, kalau kita selidiki ada ekspresi kesedihan. Kenapa sih kamu gak melakukan firman Tuhan? Kenapa sih kamu gak mau peduli? Kenapa sih kamu gak mau menolong orang lain? Tuhan Yesus mengecam mereka. Oh, andai kata mujizat-mujizat ini terjadi di Tirus, di Sidon, atau di Sodom, pasti kota-kota ini akan bertobat. Kota-kota ini akan melakukan kemuliaan Tuhan. Kota-kota ini akan peduli. Kota-kota ini akan melakukan firman Tuhan. Tetapi kamu Korazim, Bethsaida, dan Kapernaum, kalian yang ada di kota-kota itu, orang-orangnya tidak peduli, tidak tanggung jawab. Padahal engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan dengan banyak mujizat, penyataan-penyataan Tuhan. Tapi engkau tidak peduli. Saudara, kita jangan menjadi orang Kristen yang seperti itu. Kita harus peduli, kita harus mengerti seperti Yesus kepada orang lain. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, teguran Tuhan Yesus kepada Korazim, kepada Bethsaida, dan kepada Kapernaum. Mereka adalah generasi
yang ditegur oleh Tuhan karena mereka tidak peduli. Saudara, tadi yang pertama, saudara, dosa mereka adalah karena mereka melupakan tanggung jawab. Padahal Tuhan sudah mengadakan banyak mukjizat, melupakan tanggung jawab dan hak istimewa, saudara. Tapi mereka melupakan itu. Dan yang kedua, dosa mereka adalah tidak peduli. Memang kalau kita belajar dari firman Tuhan, saudara, di akhir zaman juga sekarang orang banyak yang sudah tidak peduli, saudara. Saya ingin membagikan dua ayat di dalam 2 Timotius pasal 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ya. Coba kita lihat ayat ini, saya akan baca dua ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, kata Tuhan. Sekarang sudah saat masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini di zaman akhir. Nah, kita jangan masuk golongan yang begitu, nggak peduli, ya. Wah, ya anak-anak di sini ada anak-anak ini ya. Tadi yang ikut melayani harus peduli kalau mamanya suruh bilang nyapu, nyapu, ngepel, gitu ya. Oh, cuci piring. Jangan nggak peduli. Ini dosa akhir zaman loh. Ini dosa akhir zaman ya. Hati-hati ya. Juga yang di rumah kita harus peduli lingkungan, jaga kebersihan. Tapi yang jelas kita harus peduli, banyak jiwa-jiwa belum diselamatkan. Dan yang terakhir, saudara, yang saya bagikan, dosa yang ketiga yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Korazim, Betseda, dan Kapernaum, yang dikecam oleh Tuhan Yesus, yang ditegur oleh Tuhan Yesus adalah, yang saya bagikan, dosa mereka adalah mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka diberkati dengan banyak mujizat. Mereka diberkati, saudara, dengan kehadiran Yohanes Pembaptis. Mereka diberkati dengan kehadiran Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan banyak mujizat. Mereka diberkati makanan, minuman, dan penyataan-penyataan daripada Allah sendiri melalui Yesus Kristus, saudara. Dan juga Yohanes Pembaptis. Tetapi mereka tidak melakukan. Ini ironis sekali, saudara. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita tahu bahwa Yesus mengajarkan kebenaran. Yesus mengajarkan kebaikan. Yesus mengajarkan supaya kita menjadi garam dan terang, saudara. Makanan tanpa garam itu hambar. Kalau kegelapan menguasai kita, kita rasanya seperti terkungkung, kita menjadi sesek napas seringkali kalau mati lampu, saudara. Tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saudara, Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menjadi garam yang memberikan rasa yang lebih enak, saudara, untuk dunia ini. Kita menjadi terang supaya dunia tidak hidup dalam kegelapan. Itulah tujuan Allah. Tetapi orang-orang di Korazim, Betseda, dan Kapernaum tidak melakukan apa-apa, saudara. Padahal mereka sudah mendapatkan banyak kebaikan. Saudaraku, dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata, tahu yang baik tetapi tidak melakukannya adalah dosa. Yakobus 4 ayat 17, saudara. Jadi kalau kita tahu yang baik nih, nolong orang, ya, melayani, memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, mendukung pelayanan PI, saudara, memperhatikan tetangga kiri kanan, memperhatikan jiwa-jiwa yang tersesat, tetapi kita tidak melakukannya, itu dosa. Dosa bukan sekedar tindakan dosa atau melakukan perbuatan dosa, saudara. Itu memang dosa. Membunuh, berzina, merampok, menipu, memfitnah orang itu dosa. Tetapi Alkitab berkata,
tahu yang baik, tahu nih, nolong orang baik saudara, tapi tidak melakukannya, itu juga adalah dosa. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. Kita sebagai umat Allah, mari saudara, kita tahu yang baik, Tuhan sudah berfirman kepada kita, Tuhan sudah menyatakan bahkan mujizat mungkin dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Ya ada banyak mujizat, saya mendengar banyak orang yang dulu hidupnya susah, saudara, membeli makanan aja susah, kerjaannya puasa terus. Sekarang diberkati dengan rumah, dengan mobil, dengan motor, dengan baju yang banyak mungkin ya. Sekarang juga bisa ngurus ikan koi, anjing herder, dan macam-macam karena sudah banyak duit, saudara. Ya, mari kita melakukan kebaikan. Jangan kita diam saja. Apalagi di dalam suasana COVID-19 ini, saudara. Jangan sampai kita tidak peduli, tidak mengerti akan kebutuhan orang lain. Yesus menegur Korazim, Bethsaida, dan Kapernaum. Karena mereka, saudara, melupakan tanggung jawab atas hak istimewa, di mana Tuhan menyatakan kuasanya di 3 kota itu di daerah Galilea itu. Tujuan Allah adalah supaya mereka juga bisa menjadi saksi. Bukan malahan menjelekan, saudara. Yesus dianggap pelahap dan peminum. Yohanes Pembaptis dianggap orang gila, saudara, kerasukan setan. Ini gimana, saudara? Kemudian dosa yang kedua, Korazim, Bethsaida, dan Kapernaum ditegur karena mereka tidak peduli. EGP emangnya gue pikirin gitu ya. Anak muda seringkali EGP emangnya gue pikirin. Ah, itu mau urusan lu. Saudara, orang Kristen gak boleh. Kita harus jadi garam dan terang, harus peduli. Dan yang ketiga, mereka tidak melakukan apa-apa. Walaupun mereka sudah dapat yang baik, mereka sudah terima mujizat, mereka sudah terima makan, mereka sudah menerima hadirat Allah, mereka sudah mendapatkan firman Allah, mereka sudah mendapatkan kehadiran Allah, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Saudaraku, jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan kalau kita tahu yang baik, tapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Mari kita melakukan banyak kebaikan. Sebagai umat Tuhan, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus mengerti kesusahan banyak orang. Dia mau menjadi saksi. Mari kita melayani, saudara. Walaupun dalam suasana COVID seperti ini, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah, saudara, yang menyenangkan hati. Tuhan mengecam 3 kota ini. Tuhan bilang, celakalah engkau. Karena apa? Mereka tidak bertanggung jawab untuk hak istimewa berkat yang mereka terima, saudara. Dan yang kedua, mereka tidak peduli dan mereka tidak melakukan apa-apa. Saudara, kita bukan seperti itu. Kita mau jadi orang Kristen yang peduli, yang mengerti, yang rajin berbuat baik, saudara, yang rajin melayani, yang rajin mendukung pelayanan supaya berita Injil disebarkan pada banyak orang sehingga orang selamat. Puji Tuhan, saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, menguatkan kita, mendorong kita untuk semakin bertumbuh dan lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudara, kita akan berdoa, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, dan kami mengundang untuk para pemain musik dan singers untuk naik ke atas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dari Matius pasal 11 ayat 16 sampai 24. Engkau Tuhan menegur, mengecam generasi yang tidak percaya, generasi yang cuek, generasi yang tidak peduli di kota Korazim, Bethsaida, dan Kapernaum. Karena mereka melupakan tanggung jawab, padahal mereka sudah diberkati dengan hak istimewa, di mana Tuhan hadir, mengadakan banyak mujizat,
menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang indah, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Dan mereka juga tidak peduli, dan mereka juga tidak melakukan apa-apa. Kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kami, Tuhan sudah membebaskan kami dari hukuman neraka, dan pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan, melalui talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami, melalui keuangan, melalui tenaga kami, melalui fasilitas yang sudah Tuhan berikan kepada kami, melalui tenaga, melalui pikiran, dan semuanya yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati jemaat GBP dan siapapun yang mendengar firman Tuhan, yang melihat tayangan ini, semua diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan memakai kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu yang akan dipimpin oleh Singa. Kemuliaan, kepalungan yang indah. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia
segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan sungguh kami memuji Engkau. Tiada lain yang kami sembah, tiada lain yang kami tinggikan, tiada lain ya Tuhan, hanya Engkau saja. Kami berterima kasih karena kami dapat datang bersama-sama kepadamu dalam ibadah. Kami berterima kasih, kami dapat menyatakan kebesaran-Mu, kami dapat membuka pikiran kami, perasaan kami, hati kami. Kami buka ya Tuhan, kami ingin taat akan pimpinan-Mu, kami akan taat akan firman-Mu. Kami berterima kasih atas semua kebaikan-Mu, dan kami membaktikan hidup kami Tuhan, hanya kepadamu. Kami ingin melihat keseharian hidup kami, untuk melihat bagaimana Engkau berkarya, bagaimana Engkau selalu menyatakan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami, anugerah demi anugerah yang Engkau berikan kepada kami sungguh besar ya Tuhan. Kami berserah kepadamu, di dalam kelemahan tubuh kami mohon penguatan daripadamu, sakit penyakit kami mohon kesembuhan daripadamu. Kami dapat bersaksi bahwa oleh karena kuasa-Mu saja, Kau telah menyembuhkan kami, menguatkan kami. Kau telah membebaskan kami dari segala belenggu dosa, dan Kau telah mengambil kami menjadi milik-Mu sepenuhnya Tuhan. Kami berterima kasih atas ibadah yang dapat kami lakukan, di mana kami dapat menyatakan kasih kami dan iman kami kepadamu. Melalui setiap pujian yang kami naikkan, melalui setiap sembah syukur kami, melalui firman-Mu yang kami terima dan kami imani, kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan masa depan kami menyerahkan keseharian kami. Pakailah kami Tuhan, untuk terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan bagi-Mu-lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat dikasih Tuhan, inilah perintah yang Tuhan amanatkan kepada kita. Yesus berkata, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku beserta dengan kau sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas kesetiaan dan juga partisipasinya dalam ibadah online di Gereja Pertama pada minggu ini. Kami terus mendorong Bapak Ibu Saudara semua untuk terus mengikuti channel YouTube dari Gereja Pertama. Setiap hari ada sajian, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ada pokok doa atau ingin pelayanan khusus, ada kesaksian, ada nomor yang di bawah yang bisa diberikan, dan juga sebagai bagian untuk persembahan persepuluhan kita. Anda dapat melakukan itu dengan cara transfer bank atau scan QR Code yang ada. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati.